Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya selamatnya kita. Perkenalkan, nama saya Bardadi Alfa Juwarto Putra, absen 8 dan kelas 105. Di sini saya akan menjelaskan apa saja fenomena geosfer. Baik, dinamika litosfer. Dinamika litosfer adalah berbagai proses yang terjadi di lapisan kerak bumi atau litosfer, termasuk pergerakan lempeng tektonik, erosi vulkanisme, gempa bumi, dan proses geomorfologi lainnya. Struktur pelapisan bumi itu adanya inti dalam, inti luar, mantel bumi, dan kerak bumi. Baiklah, jadi yang pertama inti dalam dulu. Inti dalam adalah bagian paling dalam dari bumi, merupakan bola padat dengan jari-jari sekitar 1220 km. Inti luar. Inti luar adalah lapisan cair inti bumi terletak di antara inti dalam dan mantel. Mantel bumi. Mantel bumi, lapisan batuan yang berada di antara kerak dan inti bumi. Mantel bumi memiliki ketebalan sekitar 2.900 km dan membentuk sekitar 84% volume bumi. Kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang padat, terdiri dari batuan padat yang bentuk daratan dan dasar laut. Kerak bumi terbagi menjadi dua jenis, yaitu kerak benua yang disebut continental crust dan kerak samudra disebut oceanic crust. Berikutnya, geologi sejarah. Geologi sejarah adalah cabang geologi yang mempelajari sejarah bumi, mulai dari pembentukannya hingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya sepanjang masa 4,6 miliar tahun. Ahli geologi sejarah meneliti perubahan yang terjadi di bumi, termasuk perubahan lingkungan, perubahan kehidupan, dan peristiwa-peristiwa geologi lainnya. Selanjutnya, tenaga dan proses geomorfik. Tenaga dan proses geomorfik yang diklasifikasikan jadi tenaga endogen dan eksogen, bertanggung jawab atas perubahan bentuk muka bumi melalui pelapukan, pengikisan, transportasi, dan pengendapan. Di sini ada dua jenis macam geomorfik, yaitu tenaga endogen dan juga tenaga eksogen. Pertama, tenaga endogen. Tenaga endogen berasal dari dalam bumi dan pengaruh terhadap di muka bumi. Itu terjadinya adanya lempeng divergen, konvergen, dan transform fault. Tenaga eksogen berbentuk sebagai interaksi antara atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Berikutnya, deformasi kerak bumi. Fenomena geologi ini yang berkaitan dengan perubahan bentuk yang mengakibatkan munculnya batas lempeng tektonik di masing-masing lapisan bumi. Proses ini dapat berlangsung perlahan melalui perlipatan dan pematahan, atau lebih cepat melalui gempa bumi atau longsoran. Pemahaman deformasi kerak bumi sangat penting untuk memahami bahaya seismik maksudnya. Dan terakhir, mineral dan batuan. Mineral adalah zat alami yang memiliki komposisi kimia dan struktur kristal yang spesifik. Sedangkan untuk batuan adalah campuran dari dua mineral atau lebih yang terbentuk melalui proses geologi. Batuan dapat terbentuk melalui pembukaan magma, batu atau disebut batuan beku. Pengendapan sedimen disebut batuan sedimen. Dan terakhir, atau metamorfisme disebut batuan malihan.
Sekian dari tugas saya. Bila ada kesalahan pahaman saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.